warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Teori Ekonomi Mikro akan mempresentasikan tentang struktur pasar. Langsung saja, pengertian pasar. Pasar merupakan suatu mekanisme yang mempertemukan antara produsen dengan konsumen sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Nah, dari pengertian tadi bisa kita tentukan beberapa fungsi dari pasar. Yang pertama, karena telah terjadi interaksi berupa penawaran dan permintaan dari penjual dan pembeli, maka fungsi pasar yakni sebagai penentu nilai suatu harga. Yang kedua, mengorganisasikan produksi. Artinya, barang atau jasa yang masuk ke dalam pasar haruslah menempuh proses produksi yang paling efisien agar bisa bersaing dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, mendistribusikan produk. Yang keempat, pasar dapat menyerap tenaga kerja. Dan yang kelima, memberikan informasi tentang berbagai macam permintaan dan penawaran, baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kotzler, pasar merupakan suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa. Yang kedua, menurut H. Nystrom, pasar merupakan suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Dengan kata lain, bahwa pasar merupakan tempat transaksi baik barang maupun jasa antara produsen dengan konsumen. Kemudian ada ciri-ciri pasar. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Yang dimaksud kedua belah pihak yakni produsen dengan konsumen. Yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung. Ini saya ingin sedikit menerangkan tentang struktur pasar. Pengertian struktur pasar sendiri ialah struktur pasar adalah suatu penggolongan produsen kepada bentuk pasar yang berdasarkan ciri-ciri. Nah, pasar yang dibahas di sini ada 3 pasar, ada 3 bentuk pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya adalah yang pertama, setiap produsen memiliki kebebasan. Yang kedua, adanya banyak penjual dan pembeli. Yang ketiga, para penjual dan pembeli sudah memiliki pengetahuan. Yang keempat, barang dan jasa yang diperjualbelikan ada dalam bentuk homogen. Yang kelima, perpindahan sumber ekonomi yang cukup sempurna. Yang kedua, ada pasar monopoli. Ciri-cirinya adalah yang pertama, hanya terdapat satu penjual. Yang kedua, barang yang diproduksi tidak ada barang penggantinya. Yang ketiga, ada hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Yang keempat, pelaku pasar modal dapat menentukan harga barang yang dijual sesuai dengan keinginannya. Namun demikian, penjual tidak dapat mempengaruhi harga dan output dari produk lain yang dijual atau ditawarkan. Yang kelima, perusahaan tidak memerlukan iklan atau promosi dalam perusahaannya. Biasanya pasar monopoli ini seperti halnya penjual air seperti PDAM, penjual listrik dan sebagainya, karena penjual PDAM atau air atau penjual listrik itu tidak banyak pembelinya dan tidak diiklankan, bukan? Dan salah satu produk atau barang yang memang begitu diperlukan oleh masyarakat. Yang terakhir ada pasar oligopoli. Ciri-cirinya adalah yang pertama, hanya terdapat beberapa penjual. Yang kedua, saling ketergantungan. Yang ketiga, adanya periklanan. Yang keempat, adanya persaingan. Dan yang kelima, setiap perusahaan dapat keluar dan masuk dengan mudah. Pasar oligopoli ini memang sudah banyak digunakan oleh sekian banyak penjual produk barang atau jasa ya. Karena sudah banyak barang atau jasa yang memang sudah diiklankan dengan
Dengan meningkatnya sekarang teknologi yang dimana-mana bisa diiklankan, bisa disebarluaskan, bisa dipromosikan dengan baik. Pasar oligopoli ini juga tidak luput dari ketatnya persaingan, karena semakin banyak produk atau barang jasa juga yang sudah mengikuti pasar oligopoli ini. Apalagi jika pasar oligopoli ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar, akan memiliki saingan yang lebih besar pula. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihan. 1. Tidak ada kekuasaan di pasar. Yang kedua, dapat mengoptimalkan efisiensi. Yang ketiga, terhindar dari pemusatan kekuasaan. Yang keempat, dapat meminimalisasi biaya iklan atau promosi. Yang kelima, informasi pasar yang jelas. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, dikarenakan semua barang kualitasnya hampir serupa, maka tidak ada variasi, sehingga konsumen tidak memiliki lebih banyak pilihan produk. Sedangkan bagi pihak produsen akan terjadi konflik keadilan karena adanya pendapatan yang tidak merata sampai biaya distribusi. Yang kedua, minim inovasi karena semua produk yang ditawarkan serupa. Kondisi ini juga membuat penjual tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebenarnya bisa dilakukan. Yang ketiga, efisiensi yang diterapkan terlalu tinggi sehingga menyebabkan terjadinya kondisi sosial yang buruk dalam pasar tersebut. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, kelebihan. 1. Adanya inovasi dan kreativitas produk. Yang kedua, terjadinya peluang kompetisi yang sangat kecil. Yang ketiga, adanya kepemilikan hak cipta atau hak paten. Yang kedua, kekurangannya. Yang pertama, sering terdapat ketidakadilan. Yang kedua, terjadinya pemborosan. Yang ketiga, kemungkinan terjadi eksploitasi konsumen dan pekerja. Yang keempat, alokasi sumber daya yang mungkin merugikan masyarakat. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya, yang pertama, persaingan ketat yang terjadi di pihak produsen tentu memberikan keuntungan bagi konsumen karena mereka akan mendapatkan produk terbaik dan promo tepat dari masing-masing produsen. Kondisi persaingan ini juga akan memicu inovasi dari produsen untuk memaksimalkannya kepuasan dari para konsumennya. Yang kedua, konsumen bisa mendapatkan berbagai pilihan dan variasi dari produk yang dibutuhkannya. Tentu mereka juga bisa mempertimbangkan kelebihan dari masing-masing produk dalam memenuhi kebutuhannya secara optimal. Yang ketiga, produsen akan menyesuaikan harga produk dengan kemampuan target konsumennya masing-masing, sehingga dapat dikatakan penentuan harga akan bergantung pada kebijakan produsen yang mempertimbangkan konsumennya. Kekurangannya, 1. Kebijakan yang dibuat oleh produsen terbesar akan sangat berpengaruh pada kondisi pasar termasuk juga produsen lainnya. Yang kedua, cukup sulit untuk produsen baru masuk ke dalam pasar ini, karena modal yang dibutuhkan cukup besar untuk bersaing dengan produsen lainnya, sehingga kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga berjalan lambat karena persaingan yang terjadi hanya ada pada beberapa produsen besar. Yang ketiga, modal dan budget harus dikeluarkan untuk promosi cukup besar yang dipersiapkan produsen sehingga seringkali dianggap sebagai pemborosan sumber daya ekonomi. Yang keempat, sering terjadi perang harga antar produsen dan tentunya juga akan membuat berbagai perubahan pada kondisi harga di pasaran, apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh produsen besar. Jadi kesimpulannya, pasar oligopoli adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli dengan penjual, sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Dan struktur pasar memiliki pengertian, yakni penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar, berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Banyaknya perusahaan dalam industri mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Jenis-jenis struktur pasar yang kami bahas di sini hanya ada 3, yakni pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar oligopoli, yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan